Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu renungan firman Tuhan untuk kita nikmati. Mari kita buka di kitab Yesaya pasal yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita Tuhan memberitakan kabar baik. Bangkitlah. Saudara, kebangkitan dalam hidup kita itu terjadi bukan karena kekuatan kita. Sesungguhnya manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah mati secara rohani, terputus dari Allah. Nah, saudara, kalau kita berkata sebab terangmu datang, maksudnya yaitu siapa? Yesus. Dia adalah terang dunia. Roh Kudus adalah terang yang menerangi manusia. Nah, ketika kita menerima Yesus, menerima Roh Kudus, terang dunia itu, maka terang itu memenuhi kita. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka kita bangkit, kita bangun, kita hidup kembali. Ayat yang kedua. Orang-orang yang mengalami Kristus, yang membangkitkan hidupnya, mengalami Roh Kudus, membangkitkan hidupnya, maka dia akan mengalami kebangkitan. Dan ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saudaraku, dunia sedang dilanda kegelapan. Dunia sedang dilanda banyak sekali persoalan. Baik itu pandemi, baik itu goncangan, gempa bumi, banjir bandang. Dunia sedang dilanda kegelapan. Belum lagi bagaimana manusia seperti 2 Timotius pasal yang ketiga, kehilangan kasih Tuhan. Manusia hidup di dalam kebejatan moral. Kegelapan sedang memenuhi bumi. Dan yang berikutnya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Begitu banyak kejahatan, kegelapan terjadi di bangsa-bangsa. Tetapi ini saudaraku, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Saudara, biarlah segala keadaan, tantangan, keberadaan yang kita hadapi, ada terang Tuhan di tengah kegelapan. Oleh sebab itu jangan takut. Kemudian dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata. Bisa dilihat oleh orang. Alkitab berkata engkau adalah terang dunia dan garam dunia. Waktu Yesus memenuhi kita, menghidupi kita, maka terang itu akan memancar. Terang itu akan bersinar. Oleh sebab itu mari kita menerima Yesus. Menerima rohnya. Memenuhi kita, menghidupkan kita, mengurapi kita, membangkitkan kita. Maka kita akan bersinar, memancar, saudaraku, ya. Dan kemudian saudara, ayat yang ketiga, waktu Yesus memenuhi hidup kita, ada satu terang yang bersinar memancar lewat hidup kita. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Haleluya. Maka bangsa-bangsa akan melihat cahaya kemuliaan, cahaya Injil, cahaya kemurahan, cahaya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Kemudian dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku, penuaian akan terjadi, keselamatan terjadi. Tapi itu dimulai dari mana? Terang Tuhan, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus memenuhi kita. Maka itu akan memancar, maka raja-raja akan datang, maka bangsa-bangsa akan datang. Di tengah keluarga kita, mereka akan melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Tetangga kita, di tempat kita kerja, di tempat kita melayani, di tempat di mana kita berkomunitas, kemuliaan Tuhan bersinar. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat sekeliling kita. Hidup kita diciptakan untuk jadi berkat, untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Lihat sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Saudaraku, ketika ada orang datang, mereka adalah orang-orang yang tentu membawa masalah. Oleh sebab itu Yesaya 61 berkata, roh Tuhan Allah ada pada kita, digenapi di dalam Yesus. Dan roh itu juga sudah diberikan kepada kita untuk kita memberitakan kabar baiknya. Oleh sebab itu lihat sekeliling saudaraku, mereka semua datang berhimpun kepada kita.
Oleh sebab itu, jika ada orang yang datang membawa masalah kepada kita, jangan takut. Mari kita tinggal aktifkan kasih karunia Tuhan. Roh Kudus bekerja, bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus yang akan mengajari kita, dan kita memberitakan kasih dan kebaikan, solusi. Kemudian Alkitab berkata, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Dan ini juga berbicara ketika kemuliaan Tuhan memenuhi kita, keluarga kita dipulihkan, anak-anak yang hilang, hubungan yang terputus dengan anak-anak dipulihkan, dan anak-anak rohani kita akan mengandung, melahirkan anak-anak rohani, dan anak-anak perempuan digendong. Wow, luar biasa. Kita akan melihat ada banyak keluarga-keluarga rohani yang baru, ada pemimpin-pemimpin rohani yang baru, ada bapak-bapak rohani yang baru yang akan menghimpunkan banyak orang. Oleh sebab itu, dan ini sama seperti Paulus katakan kepada Timotius, jangan ada orang menganggap engkau muda. Saudaraku, anak-anak muda, jangan saudara merasa minder. Bagaimana aku bisa menjadi bapak rohani? Ini bukan masalah usia tapi fungsi. Ini bukan masalah posisi tapi fungsi. Menjadi orang-orang yang memberi makan rohani, yang menjadi terang, yang menuntun orang kepada Kristus. Ayat yang ke 5, ini luar biasa saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Saudaraku, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, tapi jangan fokus kepada pergumulan itu, tapi fokuslah bagaimana Tuhan sedang bekerja membentuk hidup kita untuk satu panggilan ilahi, untuk rencana yang mulia, di mana kita akan diubahkan berseri-seri. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan bersinar, karena Tuhan sedang mengerjakan karyanya. Dan engkau akan tercengang dan berbesar hati. Wow, kita akan tercengang melihat karya-karya Tuhan. Berbesar hati, yang kita besarkan, yang kita megahkan bukan apa yang kita terima, tapi Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Kemudian berkata ayat yang ke-5, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudaraku, Tuhan juga punya rencana, bukan hanya memberkati kita rohani, dan bukan hanya kita jadi berkat, tapi Tuhan akan membawa kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kita. Tujuan berkat ini supaya kita menjadi berkat. Katakan amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Waktu hidup kita dipenuhi dengan Kristus dan Roh Allah, firman Allah, maka raja-raja datang, kekayaan itu datang. Tuhan yang akan mengirimkannya. Katakan amin. Namun yang terutama, fokus kita, hati kita melekat kepada Yesus yang adalah raja itu, yang adalah sumber itu, dan seluruh hidup kita tidak konsentrasi kepada hal-hal lahiriah, tapi itu Tuhan sendiri yang menambahkan. Katakan amin. Ayat yang ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara, luar biasa. Unta-unta akan menutupi daerahmu. Artinya, saudara, ini bicara tentang kekayaan. Ini bicara tentang perbuatan Tuhan. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Artinya, kekayaan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka, rajanya, orangnya, kekayaannya akan datang dan membawa emas, wow, membawa kemenyan, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, semua untuk kemasyhuran Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menerima Kristus yang membangkitkan kita. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Saudaraku, kambing domba Kedar, saudara, mereka akan datang kepada kita. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sudah begitu banyak memperlihatkan dirinya, penglihatan, penampakan, dan kita akan melihat akan ada akumulasi. Oleh karena Roh Allah sedang bekerja, dan kita siap untuk menuai, membimbing, membawa mereka kepada Kristus Yesus. Dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ibadah-ibadah kita akan dihiasi, akan dipenuhi dengan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Sekarang
sekarang mereka berkata, bawa aku kepada Tuhanmu, bawa aku kepada Yesusmu. Aku telah melihat salibnya, aku mendapat mimpi. Oleh sebab itu mereka akan menjadi menyemarakan ibadah kita. Katakan amin. Sebab semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Saudaraku, apapun berkat, bagaimanapun penuaian, semua akan menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kita adalah rumah Tuhan, bait Allah. Dimanapun kita beribadah, itu adalah rumah Tuhan. Setiap rumah Tuhan akan disemarakan dengan keagungan Tuhan. Diawali dari apa? Bangkit dan menjadi teranglah, oleh karena terang Tuhan terbit atas kita. Saya berdoa hari-hari kita dihiasi oleh terang Tuhan. Firman adalah pelita, hiasi dengan firman Allah. Roh Allah adalah pelita, dihiasi dengan roh Allah. Yesus adalah terang dunia. Seluruh hidup kita dihiasi oleh Yesus Kristus. Saya berdoa hari-hari yang kita lalui bersama Yesus, diterangi oleh Yesus, memancar dari hidup kita. Dan raja-raja, bangsa-bangsa, kekayaan, dan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkat-Mu berlimpah atas kami. Yesus ada di dalam kami, mengasihi kami, untuk menyelamatkan kami, mengubah kami. Kami bangun, kami bangkit, bersinar dan memancar. Banyak jiwa datang kepada kami, keluarga kami dipulihkan, bangsa-bangsa diberkati. Dimanapun kami berada, memancar kemuliaan itu. Kami percaya berkat Tuhan akan datang, dan semua berkat itu untuk kemuliaan Allah. Fokus kami bukan kepada berkat, tapi kepada Yesus. Hati kami melekat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom.